Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga sabda-Mu ini dapat kami mengerti dan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat pertama sampai dengan ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena, dengan cara berpuasa seperti yang sekarang ini. Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kusebutkan berpuasa? Menggandakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggung-belenggung kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tentu setiap orang di dalam kehidupan ini tidak suka yang namanya diabaikan. Tidak suka yang namanya tidak diindahkan. Setiap orang suka diperhatikan, suka dihormati dan dihargai. Akan tetapi dalam renungan firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana umat Tuhan yang pada saat itu yang sudah pulang dari pembuangan Babel,
mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi tidak dengan ketulusan, melainkan dengan keberpura-puraan dan dengan kemunafikan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dalam firman Tuhan ini jelas dikatakan apa yang sudah dilakukan oleh bangsa itu kepada Tuhan. Mereka katakan setiap hari mereka seakan-akan mencari Tuhan. Setiap hari mereka mempelajari jalan Tuhan. Setiap hari mereka mencari hukum Allah. Setiap hari mereka bertanya tentang hukum yang benar. Bahkan mereka menunjukkan pencarian mereka dengan berpuasa. Tapi apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang mereka lakukan itu tidak diindahkan Tuhan. Lalu pertanyaan, kenapa tidak diindahkan Tuhan? Karena ada yang salah di dalam cara mereka melakukan. Karena ada yang tidak benar. Makanya dikatakan dalam ayat yang kelima itu, sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai apik tidur, sungguh itukah kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Tidak itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan sebuah kemunafikan, sebuah keberpura-puraan dalam mendekati Dia. Yang Tuhan inginkan adalah ketulusan, kebenaran, dan keterbukaan dalam mendekati Tuhan. Lalu Tuhan katakan, lalu Tuhan memberikan cara kepada mereka, memberikan solusi, memberikan jawab atas apa yang mereka tanyakan. Tuhan katakan, berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9a, Tuhan katakan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan bangsa itu bukanlah keberpura-puraan, tetapi bagaimana bangsa itu supaya di dalam melakukan peribadahannya mereka hadir di dalam penderitaan orang lain. Mereka hadir di dalam diri orang yang lemah. Mereka membantu orang yang tertindas, tidak justru menindas orang yang lemah. Maka Tuhan katakan supaya mereka membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya mau berbagi kepada orang yang lapar, memberikan tempat tinggal kepada orang yang tidak punya tempat tinggal. Dan dengan demikian maka apa yang mereka lakukan akan berkenan di hadapan Tuhan. Lalu dalam ayat ke-9 Tuhan katakan, engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Dan Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada bangsa itu. Nah Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah perenungan bersama bagi kita di dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam mencari Tuhan. Kehidupan kita sering sekali hampir sama seperti orang Israel yang sudah merasa
bahwa dia sudah beribadah, yang sudah merasa bahwa dia sudah mencari Tuhan, yang sudah merasa bahwa dia sudah berkenan kepada Tuhan. Ukuran yang dia pakai adalah ukuran di dalam pikirannya sendiri, bukan ukuran Tuhan. Lalu apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita pada saat ini? Yang pertama, Tuhan menginginkan dari setiap orang yang percaya supaya orang yang percaya itu senantiasa mampu memerdekakan orang yang menderita. Orang yang percaya menjadi sumber kemerdekaan bagi orang yang menderita, bukan menjadi sumber penindas. Bagaimana orang yang memerdekakan? Berarti kita harus melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, tidak mencari keuntungan. Mari kita memerdekakan setiap orang di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang suami, mampu memerdekakan istrinya di dalam rumah tangganya. Sebagai seorang istri, mampu memerdekakan suami. Karena banyak sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah rumah tangga pun tidak ada kemerdekaan. Istri merasa tertindas dan teraniaya, suami merasa diperlakukan tidak adil, tidak dihargai. Tapi karena kita sama-sama mencari Tuhan, maka tempatkan dirimu, posisikan dirimu untuk memerdekakan orang lain. Sebelum engkau memerdekakan orang yang jauh, merdekakan dulu suamimu, merdekakan dulu istrimu, merdekakan dulu anak-anakmu. Bagaimana kita memerdekakan? Dengan kasih Tuhan senantiasa kita tunjukkan di dalam kehidupan. Yang kedua, dari firman ini kita mau diajar bagaimana setiap orang percaya untuk senantiasa penuh kasih terhadap sesamanya. Ini yang kedua. Bagaimana setiap orang yang percaya penuh kasih terhadap sesamanya. Penuh kasih berarti mau diajarkan bagi kita ketika kita mampu berdiakonia. Berdiakonia menjadi sebuah panggilan bagi kita. Kita tidak lagi berpuasa hanya tidak makan dan tidak minum. Setiap saat, setiap hari kita memfokuskan diri, memikirkan Tuhan di dalam kehidupan. Dengan cara mengontrol supaya kita tidak melakukan dosa. Dengan cara mampu kita berbagi, berdiakonia bagi orang lain. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup ini. Dengan berdiakonia, salah satu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, lewat firman ini kita mau diajak bagaimana Kristus yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk mencari Dia di dalam kebenaran. Dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Maka yang pertama sekali yang kita cari bukan kekayaan. Yang pertama sekali yang kita cari bukan kehormatan. Tapi yang pertama harus kita cari adalah Tuhan. Ketika kita sudah mencari Tuhan di dalam ketulusan, di dalam kebenaran, Tuhan akan katakan, ini aku. Dia akan menunjukkan dirinya kepada kita. Dan kita akan bersuka cita karena kita bertemu dengan Tuhan. Cari Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah-tengah rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu. Nyatakan bahwa Tuhan ada dan hadir di sana. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah kami dengarkan lewat firman pada saat ini. Ajari kami supaya kami hidup benar, tidak dengan kemunafikan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu
meneguhkan kami, meyakinkan kami, mengarahkan kami supaya berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.